Bikin kromboloni yuk temin-temin. Snack yang lagi viral banget belakangan ini memang bikin geger dan bikin pusing kepala ya. Karena nyari pastrinya ini agak susah, harus pakai merek tertentu. Saya sudah keliling ke beberapa toko bakery ya temin-temin, yang jual alat-alat dan bahan-bahan bakery. Ini ternyata pastry yang diminta, yaitu Danish Pastry. Ini saya tidak menemukannya. Mau beli online juga galau ya, karena kalau beli online sudah jelas butuh waktu, takutnya busuk di jalan. Dan ini memang lagi viral banget, jadi saya bikin versi dari puff pastry. Tentu saja puff pastry ini tidak disarankan ya, karena tentu saja ini akan berbeda dengan rasa kromboloni yang belakangan memang lagi viral banget di beragam platform media sosial. Saking penasarannya, saya tuh sampai beli beberapa kali di tempat-tempat bakery gitu ya, patisserie seperti itu. Dan rasanya sebetulnya ya standar aja sih. Agak mirip croissant gitu ya, cuma dia berlimpah dengan coklat, kemudian toppingnya itu beragam sesuai dengan selera. Buat yang suka almond slice atau mungkin choco chips dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi pilihan topping ya. Tapi kebanyakan memang isinya itu kalau nggak filling, nggak sih, isinya glaze. Jadi glaze yang buat taburan coklat itu dimasukin jadi filling. Jadi rasanya tuh agak-agak berminyak gimana gitu ya. Sebenarnya sih cocoknya pakai filling ya teman-teman, bukan pakai glaze. Cuma nggak tahu, saya belinya kebetulan dapetnya yang glaze terus. Oke, kita bakal bikin kromboloni tapi versi puff pastry. Ini kondisi darurat ya. Next time kalau saya nemu nih Danish pastry, saya bakal bikin kromboloni versi Danish pastry. Ini adalah puff pastry yang saya beli dengan harga kurang lebih sekitar 28.700. Isinya itu kurang lebih ada sekitar 5 lembar. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya, dan ini bakal kita ulangi sekali lagi. Saya bikin 3 untuk kali ini karena bikin 2 kayaknya terlalu sedikit. Bikin 3 oke lah. Yang pertama, siapkan ring. Di sini saya pakai ring donat ya, atau ring roti bulat. Ini untuk mengukur kira-kira berapa sih lebar dari kromboloni yang mau kita bikin. Kenapa harus pakai ring? Ini tujuannya sebetulnya hanya untuk membuat si kromboloni ini, adonannya itu membulat, teratur dan presisi, serta menekan agar dia tidak overproofing gitu ya. Cuma satu hal yang perlu diperhatikan juga, puff pastry itu susah ya, ataupun cuma sedikit mengembangnya. Saya nggak tahu kenapa seperti itu, tapi sepertinya kalau puff pastry memang tidak diberi pengembang sepertinya ya, mau merek apapun. Kalau misalkan temin-temin tahu puff pastry yang bisa mengembang, mungkin bisa kasih tahu ya. Ini berbeda dengan Danish pastry. Kalau Danish pastry itu dia mengembang. Jadi dia hasilnya moist gitu temin-temin. Di luarnya tuh crispy gitu ya, dan dalamnya tuh moist. Makanya croissant itu kadang pakai Danish pastry itu juga bisa enak gitu kan, dalamnya lembut gitu. Tapi kalau pakai puff pastry, dia keringnya itu rata, bahkan sampai ke dalam-dalam. Jadi kalau digigit itu kadang suka retak gitu. Nah, si ringnya ini yang nantinya akan menahan si puff pastry ketika dipanggang, dia overproofing. Cuma di sini karena saya pakai puff pastry ya, bukan Danish pastry yang mudah mengembang, jadi ya tetap pakai ring saja. Karena walaupun ini tidak mengembang, tapi ketika di baking nanti dia memang agak sedikit berubah ya bentuknya, jadi lebih sedikit mengembang.
Mengembangnya itu bukan karena dia ada pengembangnya, tapi lebih karena dia kena suhu panas, jadi dia butuh ruang untuk bereaksi terhadap panas itu sehingga matang sampai dalam. Ini kita baking dengan suhu sekitar 200 derajat, pakai api atas bawah. Selama saya set 1 jam dulu untuk memanaskan ovennya, dan kalau udah kita masukkan adonan kromboloninya. Bagian atasnya ini agar tidak lebay, gak bleber kemana-mana, ini harus ditindih. Pakai apapun bisa sebetulnya, cuma saya pakai cetakan brownie saya yang di dalamnya itu saya kasih ulekan, berulekan ya. Kalau di daerah Jawa Tengah, di sekitaran kampung halaman saya itu namanya mutu. Oke, setelah matang, biarkan dulu di dalam oven sampai agak sedikit adem, kemudian baru dikeluarkan. Tujuannya biar nggak langsung kaget kena suhu udara yang berbeda ya, di dalam maupun di luar oven itu kan beda suhunya. Jadi biarkan dulu di dalam oven biar agak sedikit nanti bisa beradaptasi dengan udara luar. Karena kadang sebagai orang tua kita khawatir ya kalau krombolonnya tiba-tiba dilepas di lingkungan umum. Ini ngomongin anak apa ngomongin makanan sebetulnya ya. Oke, karena ini pakai puff pastry, lihatlah dia sangat rapuh ya bagian luarnya. Dan crunchy sih sebenarnya, crispy gitu. Rasanya tuh mirip-mirip pangsit sih kalau menurut saya. Dan ini wangi karena ringnya saya olesi dengan butter. Nah, karena crunchy seperti ini, untuk mengisi bagian dalamnya tuh agak susah sih teman-teman. Agak repot ya, karena kalau dipaksa lebar dia remuk. Kalau ini saya pakai pisau. Kalau saya pakai spuit yang buat apa itu namanya, yang bulat-bulat sus coklat, dia retak dan hancur teman-teman. Saya sudah nyoba soalnya ya. Jadi saya kasih coklatnya itu cuma sedikit bagian dalam dan bleber di luar. Ini karena pakai filling bukan pakai ganache, jadi coklatnya agak sedikit lebih padat ya teman-teman. Dan ini saya kasih almond slice yang sudah saya sangrai. Jadi nanti ini kriuk dari kromboloninya manis harum juga ya, karena dia tadi pakai butter. Terus manis filling coklatnya dan kriuk-kriuk slice almond yang sudah disangrai. Ini enak loh sebetulnya. Cuma sayang pastrinya ini ya, dia remuk dan tidak moist gitu. Cuma kalau teman-teman penasaran banget sama yang namanya kromboloni gitu ya, kenapa orang-orang pada suka, mungkin bisa sih menjadikan ini sebagai pilihan agar nggak mimpi penasaran berlanjut. Kalau teman-teman punya pengalaman menggunakan puff pastry untuk membuat kromboloni, bisa share di komen ya. Oh ya, ini karena saya salah take video, jadi bentuknya kayak gini kameranya. Selamat mencoba.